Posisi Andre Onana di Manchester United sudah tidak aman. Status Andre Onana sebagai kiper utama Manchester United berpotensi tidak bertahan lama. Erik ten Hag dilaporkan sudah mempertimbangkan untuk menggusur sang kiper dari bawah mistar gawang MU. Onana merupakan pendatang baru di Manchester United. Ia ditebus dari Inter Milan untuk menggantikan David De Gea. Namun 3 bulan berlalu, performa Onana di skuad MU masih belum maksimal. Ia membuat banyak blunder yang merugikan setan merah. ESPN melaporkan bahwa situasi Andre Onana berada di ujung tanduk. Ia terancam kehilangan statusnya sebagai kiper utama MU. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag sudah memberikan peringatan kepada Andre Onana. Ia menyebut bahwa sang kiper tidak bisa terus-menerus membuat kesalahan seperti yang ia buat. Karena itu bisa membuat progres setan merah terhambat. Jadi jika sang kiper terus membuat kesalahan, Erik ten Hag akan memberikan posisi kiper utama MU ke Altay Bayindir. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Erik ten Hag tidak serta-merta mengganti Onana. Sang kiper dikabarkan mendapatkan sesi latihan khusus. Di sesi latihan ini ia diberikan porsi latihan untuk membenahi beberapa kesalahan yang ia perbuat. Tim pelatih MU berharap performa Onana bisa membaik. Jika tidak, ia harus siap kehilangan tempatnya sebagai kiper utama MU. Onana sendiri berharap bisa memberikan respon instan atas performanya tersebut. Ia bertekad membuat clean sheet saat MU berhadapan dengan Sheffield United di pekan depan. David Beckham bocorkan proses akuisisi Manchester United tinggal sejengkal lagi. Legenda David Beckham membocorkan proses akuisisi klub Liga Inggris Premier League Manchester United dari keluarga Glazer ke pemilik baru, Sheikh Jassim, kini tinggal sejengkal lagi. Laman The Sun melansir dari CNBC, di mana David Beckham mengaku dalam waktu dekat akan ada prosesi akuisisi Manchester United dari keluarga Glazer ke Sheikh Jassim. Kesepakatan ini cukup mengundang tanda tanya publik, karena sebelumnya keluarga Glazer lebih condong untuk menjual sebagian saham Manchester United ke Sir Jim Ratcliffe. Sementara Sheikh Jassim gigi ingin membeli semua saham Manchester United dengan harga 5 miliar pound sterling, supaya keluarga Glazer tidak ada kuasa lagi di klub. Namun belakangan, salah satu legenda hidup Man United, David Beckham mengaku dalam waktu dekat akan ada prosesi akuisisi tim setan merah menuju pemilik barunya. David Beckham memang tidak belak-belakan menyebutkan siapa pemilik baru Red Devils, tetapi semua orang tahu jika ia lebih condong ke pengusaha Qatar, Sheikh Jassim. Akan ada pengambil alihan, Man United, ini adalah waktu yang tepat. Kita semua punya pendapat tentang siapa yang semestinya mengambil alih, ucap David Beckham. Namun menurut saya, ini adalah tentang siapa yang paling peduli dengan klub, dan akan membawa klub Manchester United kembali ke tempat yang seharusnya. Semua orang tahu saya adalah penggemar Manchester United dan saya sangat vokal mengenai situasi yang terjadi, tegas sosok berusia 48 tahun tersebut. Saya tumbuh di sana sejak usia muda, dengan banyak stabilitas, dengan manajer dan pemilik yang sama. Manchester United akan selalu jadi salah satu klub terbesar di dunia. Saya tidak mengatakan bahwa pemilik yang terdahulu, Glazer, telah melakukan pekerjaan yang buruk. Hanya saja ini adalah waktu yang tepat bagi orang lain untuk mengambil alih. Amad Diallo cabut dari Manchester United di Januari tahun 2024. Amad Diallo nampaknya tidak akan membela Manchester United di paruh kedua musim 2023/2024. Sang winger dikabarkan sudah bersiap untuk pindah klub di musim dingin nanti. Diallo merupakan salah satu pemain muda berbakat MU. Musim lalu ia menunjukkan performa yang ciamik saat dipinjamkan ke Sunderland. Di pramusim MU kemarin, Diallo cukup banyak diberikan kesempatan bermain oleh Erik ten Hag. Namun apesnya, sang winger mengalami cedera yang cukup parah sehingga ia absen dari skuad MU hingga saat ini. Dilansir DI melaporkan bahwa Diallo berpotensi tidak memperkuat MU di awal tahun nanti. Ia dikabarkan akan kembali pindah klub. Menurut laporan tersebut, Sunderland akan kembali mencoba merekrut Amad Diallo. The Black Caps dilaporkan puas dengan kontribusi yang diberikan Amad saat ia dipinjamkan ke sana pada musim lalu. Mereka dikabarkan masih ingin diperkuat sang winger. Jadi Sunderland dilaporkan sudah mengontak MU dan mulai membujuk setan merah agar mau meminjamkan kembali sang winger.
Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Sunderland tidak akan mendapatkan kesulitan berarti untuk menggunakan jasa Diallo lagi. MU dikabarkan merestui sang winger kembali membela The Black Cats, karena ia dinilai masih butuh jam bermain yang banyak untuk mengembangkan karirnya. MU tidak bisa memberikan jam bermain itu karena stok winger mereka cukup melimpah. Jadi meminjamkan sang winger ke Sunderland dianggap jadi langkah yang tepat. Menurut kabar yang beredar, Diallo saat ini kondisinya sudah sangat membaik. Ia dikabarkan bisa comeback di tim utama MU setelah jeda internasional Oktober ini. Harapan itu ada, Mason Greenwood masih bisa kembali ke Manchester United. Ada laporan baru seputar masa depan Mason Greenwood. Sang penyerang dilaporkan masih bisa membela Manchester United di masa depan. Greenwood sempat absen dari dunia sepak bola sekitar 1,5 tahun. Ini disebabkan sang striker terkena kasus hukum yang serius sehingga ia harus menepi dari skuad MU. Di musim panas ini, Manchester United memutuskan bahwa Greenwood tidak bisa melanjutkan karirnya di Old Trafford. Alhasil sang striker dikirim ke Getafe sebagai pemain pinjaman. Beredar kabar bahwa Manchester United tidak akan memulangkan Greenwood ke Old Trafford. Namun laporan The Guardian mengklaim bahwa rumor itu tidak benar. Laporan tersebut menyebut bahwa Manchester United diam-diam masih membuka kans bagi Mason Greenwood kembali ke tim mereka. Ini disebabkan Erik ten Hag menyukai sang striker. Ia menilai Greenwood punya talenta yang besar dan ia dinilai bisa memberikan kontribusi yang bagus untuk Setan Merah. Itulah mengapa ten Hag masih membuka pintu lebar-lebar untuk kepulangan Greenwood ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United mencoba untuk meredakan amarah publik dengan mengirim Greenwood ke Getafe. Mereka berharap publik Inggris khususnya pendukung Manchester United menurunkan resistensi mereka terhadap Greenwood saat masa peminjamannya berakhir nanti. Itulah mengapa MU berharap Greenwood bisa bersinar di Getafe sehingga jalan pulangnya ke Old Trafford bisa lebih mulus. Greenwood sendiri sudah mencetak gol pertamanya untuk Getafe. Sang striker mencetak gol itu tepat sebelum jeda internasional saat mereka menahan imbang Celta Vigo dengan skor 2-2.